Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu pada ruang kuliah kimia bahan alam. Uh, Kalau kita mendengar kimia bahan alam, tentu yang ada di pikiran kita adalah kimia yang terdapat pada natur alam, ya, bahan-bahan alam yang diciptakan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kita tahu bahwa alam itu telah disediakan, telah diciptakan oleh Allah. Kemudian segala isinya diciptakan oleh Allah termasuk oleh kita. Sejak kita lahir sampai saat ini dan sampai kita mati, kita menggunakan alam untuk segala sesuatu kepentingan kita. Apa sebenarnya yang terjadi pada bahan alam ini? Kenapa kita harus belajar bahan alam? Seperti yang Ibu katakan tadi, di dalam alam ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia yang selalu berkolaborasi mengisi ekosistem. Juga ada benda-benda mati yang diciptakan Tuhan, diciptakan Allah untuk kepentingan kita. Nah, mata kuliah ini akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan kita sebagai manusia, hewan, dan tumbuhan, dan segala kebesaran yang diberikan Allah kepada kita. Pada mata kuliah ini ada 5 pokok bahasan penting besar ya yang kita gunakan, yaitu metabolit primer dan metabolit sekunder, kemudian dan seterusnya nanti faktor-faktor yang mempengaruhi kandungan kimia pada bahan alam, karbohidrat, asam amino, protein, dan lipid, senyawa atsiri, flavonoid, dan alkaloid, teknik analisa senyawa alkaloid, terpenoid, dan steroid, serta kajian penelitian bahan alam untuk industri kimia. Tapi sebelum kita lebih jauh, Ibu ingin membahas sedikit, kita ketika di zaman kerajaan Islam, zaman kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan awal-awal terbentuknya dunia, terbentuk dengan segala isinya, kita selalu menggunakan segala sesuatu yang ada di alam untuk kepentingan kita. Pokoknya kita pakai saja tanpa kita mengkaji kenapa harus kita pakai. Saya kasih contoh, pernahkah Anda berpikir, kenapa saya harus makan sayur kangkung hari ini? Itu contoh yang sangat sederhana. Ya, sangat sederhana. Kenapa sayurnya harus kangkung? Kenapa besok sayurnya harus kol misalnya? Nah, seharusnya kita sebagai manusia harus lebih memahami apa kebutuhan-kebutuhan kita. Karena semuanya telah diadakan di alam oleh Allah. Nah, dulunya kita masih dengar mereka nenek moyang kita dulu menggunakan rempah-rempah untuk obat-obatan, untuk kosmetik. Ada namanya mandi rempah, ada namanya mandi bunga, dan sebagainya. Dan itu berkembang dalam dunia mitos sampai saat ini. Contohnya, misalnya, kalau ada kemalangan, ayo diupah-upah, kemudian dimandi bunga. Ya, dimandi bunga. Tentu lama-kelamaan kita berpikir, apakah ini memang ada pengaruhnya untuk ketenangan diri kita atau tidak? Ternyata, perkembangan teknologi kimia sampai saat ini muncullah berbagai macam aroma terapi yang diambil dari bunga-bungaan. Kita suka mencium bunga waktu kecil, tapi kita tidak tahu bahwa ternyata itu juga memberikan sinyal-sinyal yang baik untuk hormon pada tubuh kita dan aging. Nah, kimia bahan alam akan mengkupas ini sampai detail, sampai Anda semua mengerti apa sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk mengeksplorasi alam, untuk menggunakannya, menjaganya, dan terus-menerus melangsungkan kegiatan-kegiatan, tapi tidak merusak alam. Anda semuanya, ini kita cerita tentang metabolit, ya. Ada metabolit primer, ada metabolit sekunder. Untuk SMA tentunya mendengar kita metabolisme, anabolisme, katabolisme. Metabolit ini adalah hasil dari metabolisme.
Jadi dia produk antara yang terjadi karena adanya metabolisme seluler. Dan ini tentunya dikatalis oleh enzim. Nah, kalau enzim sudah bekerja, tentu hormon-hormon di dalam sel juga bekerja. Metabolisme ini terjadi secara alami di dalam sel. Pada umumnya molekul metabolit memang molekul-molekul yang kecil dan memiliki fungsi ya bermacam-macam. Ada dia memberikan kekuatan pada hewan misalnya, sebagai racun pada ular misalnya, kemudian dia bisa melindungi binatang misalnya. Melindungi binatang, contohnya ketika kita ingin mengganggu keong, ingin bermain-main dengan keong. Begitu kita mendekat, dia masuk ke dalamnya. Tidak semua binatang memiliki ini. Ini adalah salah satu metabolit. Tapi metabolit yang mana? Kenapa dia bisa memasuk ke dalam keong? Itu adalah simpul-simpul saraf yang menyuruhnya melakukan seperti itu. Akibat apa? Akibat pegangan sentuhan kita terjadi berbagai gerakan enzim. Contoh lagi, misalnya Anda melihat bunga-bunga, ada lihat bunga mawar, banyak kupu-kupu. Tapi kenapa tidak semua kupu-kupu hinggap di bunga mawar itu? Hanya beberapa dan yang lainnya pergi mencari bunga yang lain. Bukankah di bunga mawar itu ada madu? Nah, ini perlu Anda perhatikan. Alam ini mengajarkan sesuatu kepada kita. Contoh lagi misalnya, ada seorang wanita yang cantik sekali, tapi tidak semua pria menyukainya. Kenapa demikian? Padahal dia wanita yang sangat ideal. Wanita yang boleh kita katakan cukup pantas untuk dijadikan istri misalnya. Tapi tidak semua laki-laki suka. Nah, ada apa sebenarnya? Apakah itu hanya suatu rasa? Tidak. Apa yang muncul dari diri kita itu adalah gerakan-gerakan dari metabolisme yang ada pada tubuh dan efek-efek dari hormon. Kenapa? Ibu ingin mengatakan, mengingatkan kembali, coba perhatikan kulitmu, di situ ada protein, di situ ada lemak, lihat kutikula yang ada pada kukumu, ingat rambut, itu ada zat tanduk, tubuh kita adalah bagian dari senyawa kimia. Oleh karena itu, dia akan berproses sedemikian rupa, setiap ada sentuhan-sentuhan. Saya kasih contoh satu, kenapa berdebar-debar ketika berbuat satu kesalahan? Kenapa berdebar-debar ketika ketemu sama orang yang kita sayangi? Nah, rasa berdebar itu adalah suatu proses metabolit. Ya, metabolit. Nah, sekarang kita ingin bahas, ya, kita ingin bahas, kalau begitu, hal-hal yang ada di dalam tumbuhan, di dalam hewan, dan dalam diri kita sendiri adalah sesuatu hal yang memang harus kita kaji. Saya ingin menunjukkan sesuatu. Dulu di zaman Sriwijaya, seperti Ibu katakan tadi, ada mitos mandi bunga supaya dia selamat. Ya, sebenarnya mitosnya bukan begitu. Ketika dia sedih, dia kecewa, dia putus asa, kemudian dibuat acara mandi bunga. Acara ini membuat sesuatu kepadanya, membuat rasa diperhatikan. Sehingga ketika rasa diperhatikan itu, timbullah suatu gerakan-gerakan hormon di dalam tubuh. Nah, sehingga mereka yang mandi bunga ini merasa mendapat kenyamanan. Rasa nyaman ini akibat adanya hormon. Jadi tidak ada suatu rasa yang muncul hanya dari, kalau kita ingat dulu, ini perasaan saya seperti ini. Sadarilah bahwa itu adalah gerakan metabolis tubuh. Nah, dunia mitos yang dahulu itu menjadi perhatian oleh ilmuwan. Misalnya sakit malaria, dia memakan daun pepaya, memakan daun yang lain, atau memakan tumbuh-tumbuhan yang pahit sebagai obat-obatan, dan memang dilihat sembuh. Nah, inilah menjadi kajian-kajian yang disesuaikan dengan pola tata penelitian keilmiahan seorang ilmuwan. Supaya apa? Supaya ada garansi dalam menggunakannya. Nah, pada kondisi seperti ini,
muncullah kemudian ilmu sintesa dan ilmu biosintesa. Apa itu sintesa? Yaitu bagaimana cara yang efisien bagi kita untuk menghasilkan suatu produk preparatif. Tentu awalnya sangat-sangat sederhana. Saya kasih contoh misalnya, orang tua kita ingin membuat susu kedelai. Maka yang dia lakukan adalah merebus kedelainya, mengkukus, kemudian menggiling, mengambil, menyaring, mengambil airnya. Nah, ini adalah suatu metode cara sintesis ya. Atau ada lagi dia seperti ini, kan? Dia melihat suatu senyawa A pada papain misalnya, pada daun pepaya, kemudian dari daun pepaya itu dia perhatikan, oh daun pepaya ini bisa melembutkan daging. Kemudian dia mencari senyawa-senyawa dari daun pepaya. Setelah dia cari, ahli ini mencari, kemudian dia melihat sifat-sifat yang sama. Maka dia membuat senyawa-senyawa kimia. Nah, ini adalah suatu reaksi-reaksi yang dilakukan di dalam laboratorium, artinya tidaklah alamiah. Juga kita pernah mendengar yang namanya biosintesa. Nah, biosintesa ini satu proses tahapan pada makhluk hidup yang dikatalis oleh enzim, di mana dapat berubah substrat menjadi produk yang lebih kompleks. Peristiwa-peristiwa metabolit sekunder, metabolit primer, itu ternyata mempengaruhi ekologi kimia. Kita lihat misalnya, seperti yang Ibu katakan tadi, ketika seorang petani lebah yang memiliki kebun lengkeng, ingin lebahnya itu menghasilkan madu yang berasa lengkeng. Apa yang dia lakukan? Maka dia mencari betina dari lebah. Dia letakkan betina itu di setiap kandang, di setiap sarang dari lebah. Bau betina ini menarik semua lebah jantan. Lebah jantan itu adalah lebah pekerja. Sedangkan lebah betina fungsinya hanya untuk melahirkan. Nah, ketika dilakukan seperti ini, apa yang terjadi? Maka lebah jantan akan datang mendekati lebah betina. Akan datang mendekati lebah betina. Nah, terjadilah komunitas lebah di kebun lengkeng. Nah, kenapa bisa datang lebah jantan? Karena ada bebauan dari senyawa penarik seksual, namanya bombikol. Ini juga dilepaskan oleh ulat sutra betina. Ya, dan ini merupakan penelitian awal adanya feromon, yaitu feromon, kelenjar yang ada pada testes, ya, untuk penarik seksual atau senyawa kimia yang berlaku sebagai zat penarik. Pada pertanian ini digunakan untuk melakukan pengamanan bagi padi. Ya, jadi pada satu lahan kan tidak boleh menanam pada musim yang sama, saat yang sama. Sehingga setelah ditanam satu lahan padi, kemudian itu lahan padi yang satu sudah mulai bernas, maka pada lahan padi yang lain, yang kosong, itu dipancing supaya walang sangit dan sejenisnya itu tidak menyerbu padi yang sedang bernas. Itulah dia efek dari metabolit primer, metabolit sekunder yang digunakan dalam ekologi kimia. Contoh lagi, ada bau yang berasal dari anggrek, opiris misalnya, dapat mempengaruhi tingkah laku lebah tertentu. Ya, nah ini ada Ibu kasih tahu, ini senyawa bombikol, inilah senyawa penarik seksual. Nah, pada hewan juga demikian. Kita melihat kucing punya waktu tertentu untuk kawin, untuk melangsungkan suatu perkembangbiakannya. Kalau kita lihat, kita heran, dia berkelahi atau malah kejar-kejaran seperti film India. Ya, sambil menjerit-jerit suaranya. Nah, itu adalah suatu proses yang menimbulkan rasa ketertarikan. Dan itu muncul bukan karena dibuat-buat seperti kita manusia ya, bukan. Memang muncul karena itu adalah insting dari dirinya sendiri.
tubuhnya menyatakan kita harus melakukan seperti itu. Jadi gerakan tubuhnya itu membuat kucing jantan itu mengejar. Jadi kalau kita dengar kucing itu menjerit-jerit, rupanya dia lagi nyanyi lagu India itu. Nah, hal-hal ini terjadi secara alami dan perlu menjadi perhatian kita. Sekarang kita membahas tentang metabolit primer dan sekunder. Kita udah tahu bahwa metabolit ini ada primer, ada sekunder. Apa itu sekunder? Sekunder itu adalah yang primer, metabolit primer adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan diri kita, untuk kehidupan kita. Misalnya, peristiwa fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Kemudian peristiwa pembentukan genetika pada kita. Peristiwa pembentukan protein pada tubuh kita. Peristiwa penimbunan lemak sebagai bahan bakar. Kemudian peristiwa-peristiwa yang dimunculkan oleh karbohidrat. Nah, ini disebut sebagai senyawa domain. Senyawa yang sangat menentukan kelangsungan sebuah makhluk hidup. Nah, untuk kondisi-kondisi seperti ini tentunya dibutuhkan karbohidrat, yaitu ada metabolisme glukosa, fruktosa, manosa, asam aminoprolin. Nah, ada satu contoh asam aminoprolin yang berupa bagian dari protein. Ya, ini termasuk metabolit primer. Jadi, metabolit primer ini untuk semua makhluk hidup itu adalah hampir sama. Baik tumbuhan, baik hewan, baik kita. Jadi dia penyusun tubuh kita, penyusun untuk perkembangbiakan. Nah, kalau metabolit sekunder, ini apa sebenarnya? Ini adalah senyawa yang bisa kita kenal juga sebagai prekursor. Contoh misalnya, kita meminum 1 sendok beta-karotin. Beta-karotin itu dia prekursor untuk vitamin A. Ya, prekursor untuk vitamin A. Nanti dengan adanya kita minum beta-karotin, maka hormon-hormon, enzim-enzim dalam tubuh kita cepat membentuk vitamin A. Berbeda kalau kita memakan wortel, itu memang vitamin A-nya sudah ada di dalamnya. Ada berbagai prekursor yang dikenal, ada kalkosa, streptosa, dan kebanyakan ada konstituen antibiotik. Ya, ada juga bagian dari obat-obatan atau alkaloid, ya kan? Dan dia memiliki tipe kolat atau cincin lingkar 6. Ini ya, contohnya ini lihat cincin lingkar 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, prolin ini banyak terdapat pada antibiotik, pada senyawa-senyawa alkaloid. Pada dasarnya dia disebut sebagai hasil yang tak berguna. Tetapi ada pengaruh-pengaruh suhu, pengaruh musim yang menyebabkan metabolit sekunder ini akhirnya sangat mempengaruhi pertumbuhan. Juga replikasi dari tumbuhan, termasuk kita, mempengaruhi suhu tubuh, mempengaruhi habitat, dan mempengaruhi panjangnya waktu siang hari atau waktu malam hari. Jadi ini metabolit sekunder seakan-akan tidak berguna, tetapi memberikan efek yang sangat luar biasa. Tadi Ibu sudah katakan bahwa metabolit primer itu adalah senyawa-senyawa utama yang domain yang bisa membentuk tubuh kita. Nah, kalau dia bisa membentuk tubuh kita, dia bisa kita gunakan sebagai genetika untuk keturunan. Bisa digunakan untuk energi. Tentunya kita sudah tahu, ya, protein, karbohidrat, lemak itu menjadi bagian yang paling utama. Dan semuanya memberikan energi. Ini sama proses metabolitnya untuk semua organisme dan dengan jalur yang sama. Jadi ada jalur Krebs pada biokimia pada diri kita, ada juga jalur Krebs pada tumbuhan, ada juga jalur Krebs pada hewan. Dan semuanya mengeluarkan energi. Itulah bedanya makhluk hidup sama benda mati. Kalau batu, dia membesar bukan karena ada energi, tapi karena ada aliran air yang membawanya, sehingga tanah-tanah itu bersatu terus, mendekat, maka batu sungai itu menjadi membesar. Ya,
bukan karena dia makhluk hidup. Nah, kalau metabolit sekunder, ini adalah peristiwa pada tumbuhan yang jangka panjang. Digunakan untuk pertahanan tumbuhan. Bisa juga dia gunakan untuk melindungi tubuhnya dari gangguan-gangguan. Contohnya putri malu. Ya, putri malu kalau kita senggol sedikit saja dia akan menutup. Kenapa dia menutup? Karena ada dari bagian tubuhnya itu yang sangat sensitif kalau disenggol. Atau katakan kalau sampai kita petik, maka dia mati. Ada lagi bunga yang berduri. Supaya apa? Melindungi dirinya. Contohnya mawar yang dulu ya, mawar yang wangi. Kalau mawar yang tidak wangi, dia tidak berduri. Nah, kenapa dilakukan seperti itu? Kenapa muncul duri-duri itu? Itu adalah satu peristiwa metabolit sekunder. Ada lagi, kita pernah lihat orang memetik, mengambil ubi rambat. Ubi rambat itu kalau baru dipetik, langsung dimakan, tidaklah semanis kalau kita biarkan getahnya hilang dulu baru kita makan, baru kita rebus. Kenapa demikian? Masih ada katalis enzim yang bekerja walaupun dia telah diambil, dipisahkan dari batangnya. Tidak ada lagi pembakaran di tubuhnya, tapi proses enzim masih tetap berlaku. Nah, ini salah satu keistimewaan dari metabolit sekunder. Dan tidak semua umbi-umbian memiliki sifat seperti ini. Saya kasih contoh lagi, duku. Duku kalau baru diambil, itu tidaklah manis. Tetapi setelah dibiarkan seminggu, setelah getahnya menjadi kering, dia menjadi manis. Kenapa demikian? Karena peristiwa enzim. Nah, ini adalah peristiwa metabolit sekunder. Tentunya sekarang Anda semua coba perhatikan alam sekitar Anda, baik Anda yang di Bima dan yang di Medan. Coba perhatikan semua yang pernah Anda makan. Perhatikan di semua lingkungan, tumbuh-tumbuhan di sekitar rumah Anda. Perhatikan mana metabolit primernya dan mana metabolit sekundernya. Saya kasih contoh, bunga. Kenapa bunga berwarna-warni? Kenapa tidak semua kupu-kupu mau hinggap di bunga yang berwarna putih misalnya? Itu juga salah satu metabolit sekunder. Artinya, ada enzim hormon tertentu pada kupu-kupu tersebut yang hanya suka bunga yang berwarna orange misalnya. Nah, inilah yang akhirnya dipelajari oleh manusia, sehingga dibuatlah proses-proses penyerbukan silang. Dibuatlah proses satu perkebunan, misalnya peternakan lebah. Ada lebah rasa lengkeng, ada lebah rasa anggur, ada lebah rasa mangga. Padahal dulu awalnya lebah itu hidup di bebatuan, tebing, dan hidup di hutan-hutan. Tetapi setelah manusia mempelajarinya, berilmu, maka kita tahu bahwa metabolit sekunder, walaupun selama ini tidak menjadi domain yang utama pada peristiwa metabolisme pada makhluk hidup, tetapi dia proses-proses yang dilakukannya memberikan keuntungan yang luar biasa bagi manusia. Memberikan keuntungan yang luar biasa bagi manusia. Coba perhatikan diri Anda. Anda punya metabolit sekunder tidak? Apa metabolit sekunder Anda? Itu tidak sama dengan yang lainnya. Contoh satu, Anda gatal-gatal kalau makan, katanya alergi kalau makan udang. Di lain pihak, di rumah keluarga, bersaudara, juga tidak apa-apa makan udang. Itu artinya adalah munculnya metabolit sekunder akibat gerakan hormon. Nah, coba perhatikan yang lain-lain lagi. Kemudian buat catatan-catatan tertentu supaya kita tahu mengenal diri kita. Karena bersyukurlah kita diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan, sehingga kita bisa merasakan bagaimana kebesaran Allah. Nah, ini saya lihatkan satu peristiwa metabolit primer dan sekunder. Ini adalah getah yang diambil dari karet. Ya, getah ini tidak semua tumbuhan punya, tapi lateks ini ada pada pohon karet. Nah, ini adalah suatu metabolit sekunder. Pada bawang ada suatu zat lakrinatori namanya, ya kan? Kenapa bawang ini memberikan air mata bagi kita?
Kenapa kita suka meneteskan air mata? Kenapa? Karena zat lakrematori ini menimbulkan gas. Jadi seakan-akan kita seperti kena gas air mata dan mengenai mata. Kemudian mengenai saraf sensorik di mata. Maka akhirnya kita merasa mata kita beriritasi dan muncullah sensasi pedih dan akhirnya kita menangis. Ini adalah metabolit sekunder. Metabolit sekunder lainnya pada bawang putih. Kalau kita sudah pegang bawang putih, memakan bawang putih, butuh waktu berjam-jam untuk menghilangkan baunya. Contoh lagi saya lihat, bunga melati. Bunga melati ini pada zaman Kerajaan Sriwijaya itu sering dimakan orang putihnya. Kenapa dimakan? Kala itu barangkali orang menganggap mitos. Nah, tetapi ternyata putih bunga melati ini sangat baik untuk perkembangan hormon di dalam tubuh, menyamankan saraf dan sebagainya. Kita lihat lagi lotus atau bunga teratai. Sekarang teratai ini buahnya juga digunakan untuk bahan pangan. Selamat bagi yang pernah mencoba, karena saya belum pernah mencoba ya. Kemudian ada bunga yang tumbuhnya hanya di daerah-daerah kering, di pegunungan misalnya. Ananda semua, kita lihat ini adalah proses fotosintesis. Fotosintesa. Coba cermati ini. Coba analisa. Saya meminta kalian membuat analisa terhadap lingkungan kalian dan tunjukkan mana metabolit primernya, mana metabolit sekundernya. Uraikan dengan kalimat sendiri, dengan kajian mata, kajian pengetahuan, dan kajian penglihatan yang benar. Fotosintesis masuk ke mana? Nah, ini perlu kita perhatikan agar kita paham apa sebenarnya peristiwa metabolisme dalam tubuh kita ini. Baik Ananda, terima kasih. Kita lanjut di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kok juga?